Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oleh Fitri dari jurusan Promosi Kesehatan tingkat 2 akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai ujian Sistem Informasi Kesehatan. Nah, berikut 6 pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama kita disuruh untuk menyimpulkan grafik. Jadi berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan yang benar menurut saya adalah seperti terlihat pada gambar, data berada pada bagian inti dan informasi berada pada bagian luarannya. Nah, data yang telah dikumpulkan menjadi informasi. Jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah. Kalau data itu tidak berguna, berarti bukan dinamakan informasi. Jadi setelah adanya data yang relevan dan up to date, maka terbentuklah informasi. Pada intinya, data tersebut merupakan bahan baku dari informasi. Jadi mereka tersebut berhubungan erat karena informasi merupakan hasil pengolahan dari data yang diorganisasikan. Selanjutnya, yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan sistem informasi dan data. Jadi yang pertama itu adalah sistem. Menurut Tafride Mahyuzer pada tahun 1995, sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab untuk memproses masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output. Sementara data didefinisikan sebagai keterangan tertulis mengenai suatu fakta atau kenyataan yang masih berdiri sendiri, belum memiliki pengertian sebagai kelompok atau belum terkoordinasi satu sama lainnya, jadi belum diolah sesuai keperluan tertentu. Dan informasi adalah hasil pengolahan data yang telah dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti, juga lebih bermanfaat bagi penerimanya. Apakah ciri-ciri dari informasi yang berkualitas? Menurut Azhar Susanto pada tahun 2004, ada 4 ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama yaitu akurat. Maksudnya adalah informasi yang diberikan tersebut terbebas dari kesalahan-kesalahan yang menyesatkan. Yang kedua adalah tepat pada waktunya. Jadi maksudnya itu adalah informasi yang datang kepada penerimanya itu datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang ketiga adalah relevan. Maksudnya adalah informasi yang diberikan tersebut harus ada manfaatnya bagi penerimanya. Dan yang terakhir adalah lengkap. Maksudnya adalah informasi tersebut ketika diterima oleh penerimanya lengkap, tidak ada setengah-setengah. Yang keempat adalah apakah manfaat dari sistem informasi untuk sistem kesehatan. Yang pertama adalah agar pasien lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah memudahkan Vaskes atau fasilitas kesehatan dalam menata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. Yang ketiga adalah mengontrol semua kegiatan yang berlangsung dalam Vaskes tersebut. Sedangkan menurut WHO, manfaatnya itu ada 2. Yang pertama yaitu membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, dan yang kedua adalah memantau perkembangan dan meningkatnya masalah kesehatan tersebut. Yang kelima adalah apakah tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Jadi berbeda tingkatan manajemen, maka berbeda pula SIM yang digunakan. Intinya adalah untuk mempermudah pembagian pekerjaan. Untuk manajemen yang tingkat atas bisa mempermudah dia dalam pengambilan keputusan. Dan untuk manajemen yang tingkat menengah bisa mempermudahkan untuk mendelegasikan atau mengarahkan pekerjaan kepada semua anggota tim. Dan menjadi penghubung antara tingkat atas dan tingkat bawah. Dan yang untuk tingkat bawah bisa mempermudah juga untuk pekerjaannya agar lebih terstruktur lagi. Tingkatan ini dibagi agar lebih terstruktur, lebih rapi, agar masing-masing bagian tersebut memikirkan hanya pada satu sistemnya tersebut, tidak memikirkan pekerjaan yang lain lagi. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 6, jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama berdasarkan sifat informasinya dulu ya. Jadi kalau kita misalkan seperti swalayan, maka manajemen tingkatan atas ini adalah untuk direktur
struktur. Jadi sifat informasinya itu eksternal atau keluar. Dia nggak mikir lagi berapa persediaan Coca-Cola yang ada di swalayan tersebut, berapa es wash yang ada di kulkas, atau berapa sampo yang ada di rak atas misalnya. Tetapi dia memikirkan bagaimana investasi ke depannya agar swalayannya tetap bertahan. Dan berpikirnya itu global. Jadi bagaimana ia bisa membuka cabang baru atau keluar daerah. Dan berpikirnya itu jangka panjang, apa ya kira-kira peluang bisnis yang bisa dilakukannya untuk masa depan perusahaannya. Dan dia memikirkan hal-hal pokok saja, jadi informasinya itu ringkas. Dan informasinya tersebut adalah sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah untuk manajemen tingkat menengah. Maka dia akan menjadi penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah adalah lawannya dari manajemen tingkat atas tadi. Jadi dia sifat informasinya itu adalah internal atau bersifat ke dalam. Berarti dia tahu berapa Coca-Cola yang ada di rak misalnya gitu. Dan sifat informasinya itu adalah parsial atau mendetil. Dan sifat informasinya itu jangka pendek. Jadi dia mengetahui berapa pemasukan hari ini gitu. Dia tidak memikirkan bagaimana masa depan perusahaan ke depannya. Dan informasinya itu sedikit tapi lengkap dan rinci. Dan orientasinya itu masa lalu dan periodik rutin. Jadi kalau pelayan adalah tugasnya, maka dia terbatas untuk melayani saja gitu. Kalau dia kasir ya untuk dia di kasir saja. Nah, kalau berdasarkan teknologi informasinya itu, manajemen tingkat atas itu menggunakan teknologi internet knowledge atau model base, sementara manajemen tingkat menengah menggunakan database Jarcom atau jaringan komputer, dan manajemen tingkat bawah itu menggunakan file processing standalone. Seperti yang tadi juga contohnya, misalkan manajemen tingkat bawah itu adalah pelayanan kasir, dan manajemen tingkat menengah itu adalah mengontrol kasir tugasnya atau dia sebagai manajer, dan manajemen tingkat atasnya adalah pemilik swalayan tersebut. Sekian dari saya, Anissa Fitri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.